Kian menggila, Trump perintahkan warga Amerika haram berbisnis dengan militer Cina. Di tengah desakan untuk mengakui kemenangan Joe Biden pada pemilu presiden 3 November lalu, Presiden Donald Trump malah menandatangani perintah eksekutif yang melarang warga Amerika Serikat berinvestasi di perusahaan Cina yang menurut pemerintah dimiliki atau dikendalikan oleh militer negara itu. Perintah tersebut mengidentifikasi 31 perusahaan Cina yang dikatakan memungkinkan pengembangan dan modernisasi militer Cina dan secara langsung mengancam keamanan Amerika Serikat seperti dikutip CNN.com, Jumat 13 November 2020. Perintah eksekutif itu juga melarang investor Amerika Serikat untuk memiliki atau memperdagangkan sekuritas apapun yang berasal atau diekspos ke perusahaan tersebut. Hal itu termasuk dana pensiun atau kepemilikan saham di perusahaan yang dilarang. Perintah tersebut yang akan mulai berlaku 11 Januari keluar saat pertempuran perdagangan dan teknologi memanas antara dua ekonomi terbesar di dunia. Sementara itu, desakan bagi Trump untuk mengakui kemenangan Biden dalam pemilu terus mengalir. Selain dari Ketua DPR Nancy Pelosi, desakan juga datang dari para petinggi Partai Republik sendiri dengan tujuan agar transisi pemerintahan berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil survei CNN, sebagian besar pendukung Trump meyakini bahwa transisi pemerintahan hanya soal waktu saja. Alasannya, gugatan atas dugaan kecurangan pemilu yang dilayangkan oleh presiden tidak punya dasar yang kuat. Sebelumnya, Joe Biden, pesaing Trump di Pilpres Amerika Serikat 2020 sekaligus presiden terpilih, menyatakan bahwa sikap Trump tersebut sangat memalukan. Tidak berpengaruh dengan sikap Trump, Biden terus melakukan persiapan transisi pemerintahan dengan menyeleksi calon menteri kabinetnya, sekaligus menyiapkan dirinya untuk dilantik pada 20 Januari tahun depan, atau kurang dari 68 hari lagi. Tekad saingi militer Amerika Serikat bukan cuma isapan jempol. Cina jabarkan peta jalan teknologi. Ketika pedang tak cukup tajam, bangsa bisa jatuh. Cina mengemukakan tekadnya untuk menandingi militer modern Amerika Serikat. Negara berjuluk negeri panda itu harus menerapkan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan jika ingin mengubah militernya menjadi kekuatan tempur modern yang setara dengan kekuatan terkemuka lainnya, menurut pedoman dan komentar baru dari para pemimpin senior. Melansir SCMP, Kamis 12 November 2020, pernyataan tersebut berasal dari buklet yang diterbitkan bulan ini oleh Rumah Penerbit Rakyat yang dikelola negara. Di situ, para pejabat senior termasuk Presiden Cina Xi Jinping menguraikan rencana 5 tahun baru untuk pembangunan negara itu. Menurut komunikat yang dirilis setelah pertemuan tingkat tinggi bulan lalu, Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA akan diubah menjadi kekuatan militer modern pada tahun 2027. Para pengamat mengatakan tujuan Cina adalah membangun pasukan yang setara dengan Amerika Serikat. Dalam artikel berjudul Mempercepat Modernisasi Pertahanan dan Militer dari buklet, Su Qiliang, Wakil Ketua Komisi Militer Pusat, menekankan pentingnya teknologi pintar dalam memodernisasi PLA.
Analis Menteri Ye Jianliang mengatakan sangat penting bagi China untuk meningkatkan kekuatan militernya agar sesuai dengan kekuatan ekonominya. Militer harus lebih proaktif dalam merancang bagaimana perang dilakukan daripada hanya menanggapi konflik, katanya. China harus mengikuti perkembangan zaman dan menekankan penggunaan teknologi pintar untuk mencapai inovasi interdisipliner, kata Su. Itu akan melibatkan modernisasi teori, farmasi, personil, dan manajemen strategis militer, lanjut Su. Ingatlah selalu bahwa sebuah negara berada dalam bahaya jika melupakan perang atau membuat persiapan yang tidak memadai untuk perang. Komentarnya digemakan di artikel lain di buku kecil itu, yang mengatakan modernisasi sangat penting untuk membuat militer yang cerdas. Putaran baru revolusi ilmu, pengetahuan, dan teknologi, revolusi industri, dan revolusi militer berkembang pesat. Ini adalah tren global untuk membangun militer yang cerdas, katanya. Menurut Su, proses transformasi seharusnya telah menciptakan kekuatan tempur yang tidak terlalu padat karya, dan lebih fokus pada teknologi baru, sebagian besar ditanam di dalam negeri. Analis militer Ye Jianliang mengatakan dalam artikelnya di buku kecil itu bahwa sangat penting bagi China untuk meningkatkan kekuatan militernya agar sesuai dengan kekuatan ekonominya. Kemampuan pertahanan China tidak sesuai dengan statusnya di komunitas internasional atau kebutuhan keamanan nasionalnya. Sejarah berulang kali membuktikan bahwa bangsa yang kuat hanya bisa dibangun dengan kekuatan ekonomi dan militer. Ketika pedang tidak cukup tajam, bangsa bisa jatuh tandasnya. Ketika pedang tidak cukup tajam, bangsa bisa jatuh tandasnya.